Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dengan senang sekali pada pagi hari ini bisa mengantar ke dalam satu diskusi yang merupakan consultation class yang ketiga dengan tema Accountable, Effective, and Transparent Institutions. Ini merupakan consultation yang ketiga. Ini adalah merupakan bagian dari sesi dengan tema SDG Business Framework and Reporting, Inspiring Transformational Governance. Jadi kita mulai dengan tanggal 1 Maret yang lalu, peluncuran daripada SDG Business Framework and Reporting ini, yang meluncurkan SDG Business Framework Tools, lalu kemudian disusul dengan 3 kali consultation classes. Kelas yang pertama dengan tema Business and Human Rights, Women's Rights and Child Rights, tanggal 8 Maret yang lalu. Lalu kemudian dengan consultation class yang kedua dengan tema Corruption, Bribery, Illicit Financial Flow, dan Transparency tanggal 18. Dan pada hari ini adalah merupakan sesi dari terakhir dari rangkaian acara SDG Business Framework ini, yaitu kelas consultation kelas yang ketiga dengan tema Accountable, Effective, Transparent Institutions. Jadi terima kasihlah sekali atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian yang mungkin sebagian besar adalah yang sudah mengikuti dari kelas-kelas yang sebelumnya untuk melengkapi menjadi 4 acara sesi yang kita lakukan pada hari ini sebagai sesi yang terakhir. Sedikit informasi kepada peserta, nanti sesi ini akan sebagian besar dibawakan dalam bahasa Indonesia, tapi juga nanti akan ada dalam terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi mereka yang mau lihat masuk interpretation masuk di sini silakan. Ya, jadi ada tombol interpretation di sana. Jadi sehingga ada saluran audio dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi dan saya juga mohon para peserta menuliskan nama peserta dan nama institusinya sehingga bisa dikenal. Cat yang sebelumnya tadi saya lewati adalah bahwa ini merupakan satu peluncuran daripada SDG Business Framework Microsite yang secara detail bisa diunduh di Global Compact website yang seperti tercantum di sini, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Guterres yang mengatakan bahwa ini adalah satu website yang untuk membantu para bisnis dalam satu melakukan kegiatan ini. Ada satu yang 16.9, 16 SDG 16. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi pagi ini kita akan mempunyai beberapa pembicara yang expert yang luar biasa yang akan membawa berbagai acara. Kita akan dalam bentuk yang TikTok saja, jadi bukan dalam seminar tapi bicara langsung dalam tanya jawab. Jadi saya perkenalkan ada Pak Yanuar Nugroho, PhD. Pak Yanuar ini adalah seorang co-founder dan advisor dari Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), dan pada saat ini sebagai expert coordinator dari SDG Sekretariat di Bappenas. Ini seorang peneliti, seorang akademisi, praktisi dalam sektor publik, dan penulis banyak buku. Kalau saya bacakan CV-nya nanti kita nggak habis-habisnya. Berikutnya juga dengan Pak Insinyur Bobi Hamzah Rafinus, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Pembicara yang berikutnya adalah Pak Eri Riana Harja Pamekas, Chairman dari Advisory Committee Koalisi Anti Korupsi Indonesia (AICD). Tapi juga begitu juga dengan Pak Eri. Pak Bobi sebelumnya juga ada di Bappenas, tapi beliau hampir 20 tahun di Kemenko Ekonomi. Pak Eri banyak sekali jabatannya, sebagai di KPK dan seterusnya, tapi pada saat ini bicara sebagai
Advisory Committee dari Koalisi Anti Korupsi, dan kemudian Ibu Rizky, Director of Corporate Secretary dari Unilever Indonesia, yang nanti akan membicarakan apa yang dilakukan di Unilever sebagai business dalam pelaksanaan SDG 16. Dan last but not least, sangat penting di sini adalah Ibu Lani Ariyanti yang akan sebagai Regional Program Manager ASEAN untuk Global Reporting Initiative akan membicarakan dari semua yang akan kita bicarakan hari ini sangkut pautnya dengan SDG 16, terutama SDG 16,6, 7, 8 itu seperti apa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian mengenai acara kita pada hari ini. Oleh karena itu saya akan mulai mengundang Bapak-Bapak Ibu sebagai pembicara. Nah, saya mungkin mulai dengan Pak Yanuar dulu, Pak Yanuar. Ya. Jadi Pak Yanuar itu kalau kata kunci dari SDG 16 itu kan peace, inclusive society, justice, dan effective institutions. Menurut Bapak, bagaimana kita membangun institusi bisnis yang kuat, yang efektif, dan accountable sesuai dengan tema pada yang kita bicarakan sekali ini. Pak Yanuar. Terima kasih Pak Jun. Pak Jun dan Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak Jun diundang di dalam ngobrol pagi hari ini ya Pak Jun. Ya, ini bukan seminar tapi lebih banyak ngobrol ya Pak Jun ya. Ya. Dan langsung mulai dengan pertanyaan berat Pak Jun. Karena memang topik mengenai peace, inclusive society, justice and effective institutions di SDG 16 sebenarnya kan ditujukan bagi semua Pak Jun. Bukan hanya pemerintah tapi juga sektor privat, juga sektor masyarakat sipil. Karena itu mengatakan effective institutions. Saya masih ingat waktu itu di dalam perdebatan di New York ketika perumusan target ini, apakah mau menggunakan tambahan kata public atau tidak? Effective public institutions, dipilih tidak. Karena memang di zaman kita hidup sekarang ini, institusi itu memang tidak hanya institusi pemerintahan. Dengan kesadaran penuh Pak Jun, bahwa dalam semua sektor, mereka berkontribusi equally dalam sustainability, di dalam cara kita hidup, di dalam cara kita berproduksi, mengkonsumsi, dan intinya menjalankan hidup di planet ini. Nah, jadi kalau pertanyaan Pak Jun tadi adalah bagaimana membangun institusi bisnis yang kuat dan efektif, saya kira kalau saya kok Pak Jun ya, walk the talk, dan what should be talked about adalah menurut saya dua kata kunci Pak Jun. Integritas. Jadi bisnis punya integrity itu terhadap sustainability itu sendiri. Jadi dua kata kunci ini menurut saya penting karena ketika kita bicara institusi bisnis yang kuat, bisnis itu akan kuat ketika dia menjalankan apa yang dia katakan. Kita tahu bahwa memang sektor bisnis ada memang untuk make profit. Tapi kita tahu juga Pak Jun, ada pergeseran paradigma yang mendasar dari MDG ke SDG. Di MDG kita selalu bicara triple P. Kalau Pak Jun masih ingat, pasti Pak Jun ya, Planet People Profit. Saya malah belajar dari Pak Jun saat itu. Tapi di SDG tidak ada lagi triple P, yang ada adalah 5P. People masih, planet masih, no more profit, but prosperity. Kemudian tambahnya adalah peace dan partnership. Jadi saya kira ada pergeseran paradigma. Kalau dulu kita bicara profit di sektor bisnis, enggak. Sekarang ini sektor bisnis harus maju bersama dengan community di mana dia ada. Dan menurut saya itu asal muasal dan sumber yang lebih genuine resources untuk institution yang lebih efektif, more effective, stronger, more impactful business. When they are rooted in the community, when they walk the talk, when sustainability is much more than a slogan, Pak Jun, but embedded within the company and business value, saya kira itu basis yang sangat dan modal yang sangat kuat untuk menjadi institusi bisnis yang strong. Jadi saya kira begitu paradigma itu berubah sana Pak Jun, orang lalu tidak lagi berpikir short termism ya Pak Jun ya.
Pokoknya cari untung sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Nggak begitu. Karena memang bukan begitu caranya. Planetnya cuma satu, kita mesti merawat, kita nggak bisa seenaknya. Nggak bisa kita bribing, korupsi dan bribery itu kan it takes two to tango ya Pak Jun ya. Nggak bisa kita mengharapkan negara jangan korup dong, tapi kelakuan kita bribing, atau sebaliknya. Pemerintah mengatakan, ayo dong sektor bisnis jangan bribing, tapi menerima sogokan. Kan itu menurut saya Pak Jun. Jadi menurut saya semuanya, mau pemerintah, mau swasta, mau media, mau masyarakat sipil, walk the talk tentang integrity dan sustainability. Itu Pak Jun. Ya, jadi menarik sekali tadi Pak Yanuar mulai bicarakan dengan dari jadi 3P, ya, 3Ps yang semulanya. Dan itu kan saya kira pelajaran yang kita petik pada waktu MDG, ya. Yang juga pada waktu itu lebih kepada orientasi pandangan umumnya adalah itu urusannya pemerintah, ya. Bukan urusannya non pemerintah private sector gitu ya. Lalu sekarang menjadi 5Ps. Itu ya sebabnya tadi saya katakan jadi P yang tadi kalau dulu profit itu saya, prosperity itu kami, kita bersama-sama. Jadi ini yang menjadi satu dasar daripada sustainable development itu sendiri. Ya. Jadi prosperity itulah kita bersama-sama. Gitu. Jadi dan salah satu tentunya adalah unsur yang kuat yang dari jangan kita bisa saling bribing antar stakeholders, tapi kita tidak bisa bribing bumi ini sendiri. Nggak bisa, betul Pak Jun. Buminya gimana kita bribing bumi, dia all in one dan dia selalu melakukan sesuai dengan the concept of the nature. Jadi kalau gitu tadi sudah sebutkan jadi kira-kira para stakeholders siapa saja yang stakeholders dan bagaimana mereka bisa secara signifikan membantu kita semua membangun tata kelola yang disebutkan oleh Pak Yanuar tadi. Pak Jun, kalau saya mencoba memahami proses bisnis, kita selalu seringkali dalam pemahaman tradisional kita adalah ada input ya Pak Jun, ada proses, ada output, kemudian ada post sales, whatever namanya atau service. Jadi ini tentu saja di dalam value chain, di dalam bisnis yang sudah sangat umum. Tapi menurut saya Pak Jun, kita perlu mengupgrade dan mengupdate pemahaman kita mengenai stakeholder bisnis. Stakeholder bisnis itu bukan hanya mereka yang mensuplai bahan baku, entah untuk goods atau services, bukan hanya pekerja yang bekerja, melahirkan menambah nilai tambah di barang maupun jasa, bukan hanya konsumen yang menggunakan, yang membeli, bukan hanya pemerintah yang meregulasi. Tapi menurut saya, pemahaman kita mengenai stakeholder lebih kepada mereka yang terdampak oleh proses bisnis. Karena belum tentu hanya supplier, penyedia bahan baku, belum tentu hanya pekerja, belum tentu hanya konsumen. Karena itu misalnya Pak Jun, ini kalau saya mau mencoba melihat dan mengkaitkan dengan, karena di dalam goal 16 itu Pak Jun, itu kalau kita bicara tadi apa institusi yang efektif tadi ya, itu kan terkait dengan goal 16.6, kelembagaan yang efektif, akuntabel, goal 16.7, keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan 16.8, partisipasi negara dalam tata kelola. Nah, kalau kita melihat beberapa Pak Jun di dalam goal 16 misalnya, itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita bisa melihat bagaimana pemerintah sebagai mitra ini sekarang juga sedang berupaya mengembangkan dirinya lewat reformasi birokrasi, penataan kelembagaan. Ini spesifik target 16.6 ya Pak Juni. Jadi bagaimana pemerintah, kinerja pemerintah. Kalau kita mau melihat 16.7 misalnya, nah kita melihat ternyata kalau kita bicara pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif di semua tingkatan, itu is not yet there loh Pak Jun. Misalnya, keterwakilan perempuan di DPRD, itu menurun. Keterwakilan perempuan di level eselon 1, eselon 2, kalau kita bandingkan 2015-2020, menurun. Kita bicara demokrasi, indeks kapasitas kebebasan, kesetaraan. Indeks demokrasi kita naik tahun 2019-2020 sedikit menurun.
sekarang ini aspek kebebasan indeksnya yang naik. Dua aspek, kapasitas lembaga demokrasi dan kesetaraan itu turun. Artinya, kalau saya boleh membaca dari sini Pak Jun, atau kita tambah lagi ya, 16.8, partisipasi negara di dalam tata kelola gitu. Keanggotaan kita dalam forum-forum internasional itu meskipun naik, kita perlu meningkatkan Pak Jun, membuatnya lebih meaningful. Karena itu, kalau saya boleh, tadi Pak Jun pertanyaan adalah stakeholder mana? Menurut saya, publik yang lebih luas dalam pengertian mereka yang terdampak dengan bisnis dan pemerintah, bukan hanya pemerintah mereka yang mengambil keputusan di pusat, tetapi pemerintah daerah, Pak Jun. Yang kita tidak boleh lupa lagi adalah, menurut saya adalah masyarakat sipil, media, dan secara sangat spesifik anak-anak muda, Pak Jun. Mengapa? Misalnya tadi, ketika saya bicara target 16.7 tadi, ketika pemerintah representasi perempuannya dan DPR kok berkurang, bisnis itu bisa memberi contoh, Pak. Lebih balance representasi. Oh iya, dan sekarang sangat-sangat membanggakan melihat banyak CEO, melihat banyak pimpinan itu perempuan. Itu inspiring loh Pak Jun. Itu stakeholder menurut saya. Jadi bisnis itu bisa bersama-sama Pak. Co-lead the way menuju sustainability. Goal 16 itu, betul kata Pak Jun di pembukaan tadi, ini salah satu goal yang menurut saya cukup rumit Pak Jun, apalagi ditambah goal 17 ya. Karena stakeholdernya kemudian satu sisi kita bisa melihatnya, kok ruwet ya, kok semua mau terlibat ya, atau semua perlu dilibatkan. Tapi memang ya hidup kan memang begitu ya Pak Jun ya. Nggak bisa. Kopi yang saya minum ini Pak Jun, ini dari petani kopinya, mulai dari processingnya, mulai dari sampai distribusi, services sampai jadi di depan meja saya. Itu ada kebijakan pemerintah di situ, ada peran bisnis di situ, ada peran akademisi masyarakat sipil. Memang seperti ini. Jadi menurut saya dengan kita mengupgrade pemahaman mengenai stakeholder tadi, lantas akan lebih lebih utuh pemahaman kita mengenai engagement itu seperti apa. Kalau saya melihatnya begitu Pak Jun. Jadi business at the same time itu juga inspiring Pak Jun. Ya, bagus sekali Pak Yanuar. Ini karena biasanya kalau kita secara umum kita mengatakan stakeholders, biasanya umum the company, stakeholder saya adalah the customer, gitu kan ya. Lalu kemudian the suppliers, lalu the community. Besarnya kan gitu. Tapi kalau kita berbagai macam industri, lalu bisa merambah jauh sekali. Stakeholders kita tadi banyak sekali. Betul Pak. Community maupun di dalam juga termasuk tadi adalah perempuan, ya kan? Ini sering ada satu debat sepertinya kalau ada yang kesetaraan gender seolah-olah ya ini kan kasih kesempatan kepada perempuan. Saya kira bukan hanya di situ. Kesetaraan gender dan empowerment women itu punya arti ekonomi yang sangat tinggi. Karena kita statistik menunjukkan bahwa dengan adanya kesetaraan gender tadi itu justru mempunyai satu nilai ekonomi yang sangat tinggi, itu adalah billion of dollars dalam sekian tahun di sini dengan adanya peranan perempuan tadi. Lalu juga tentunya adalah masyarakat lokal, indigenous. Kalau kita bicara di daerah-daerah di mana ada masyarakat tradisional, lalu kemudian anak-anak, dan satu lagi saya kira stakeholders yang tadi saya perlu tambahkan, di akademisi. Dan itu yang mestinya punya peran yang sangat penting juga. Nah, kalau kita bicarakan mengenai stakeholders, lalu kita kembali kepada satu kebutuhan untuk interaksi antara bisnis dengan pemerintah. Dalam hubungan dengan pemerintah ini saya kaitkan dengan layanan publik, ya. Karena biasanya lalu kemudian menyangkut yang tadi isu-isu yang menyangkut prioritas itu sangkut pautnya dengan layanan publik yang efektif, yang integrated, yang punya integriti dan sebagainya. Ya, karena kalau saya mendapatkan satu layanan untuk dunia bisnis saya tidak dengan baik, ya saya mau cepat-cepat, ya saya bermain dan sebagainya. Pak Bobi Hamzah, Pak Bobi, sebagai Wakil Ketua Ombudsman di Republik Indonesia ini, Pak barangkali mungkin bisa diterangkan lebih dulu Pak, sebetulnya tupoksinya Ombudsman itu apa? Jangan-jangan secara publik tidak banyak mengenalnya dalam hubungan dengan kaitannya dengan public services tadi. Bagaimana Pak? Apa sebetulnya tupoksinya dari Ombudsman itu?
Baik, terima kasih Pak Junardi. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih atas kehormatan bisa bergabung dalam forum yang sangat terhormat ini, baik untuk Ombudsman maupun untuk saya pribadi. Jadi Ombudsman dalam bergerak itu mengacu kepada Undang-Undang 37 tahun 2008. Dan sebenarnya Ombudsman sudah berdiri sejak tahun 2000 yang disebut dengan Komisi Ombudsman Nasional. Itu adalah sebagai bagian dari respon pemerintah pada waktu itu dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat untuk berdirinya berbagai lembaga yang menjaga tata kelola. Ya. Jadi Ombudsman Republik Indonesia di dalam Undang-Undang 37 tahun 2008 itu mempunyai fungsi ya, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah, maupun BUMN, BUMD, dan perorangan dan badan usaha milik swasta yang menerima anggaran dari APBN dan APBD. Dan Ombudsman itu memiliki kewajiban untuk menerima laporan yang diajukan oleh warga negara dan penduduk Indonesia. Ya, jadi kalau dari dua hal tersebut, maka dalam bisnis proses kami sehari-hari, kami menerima laporan dari seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang ini jumlahnya mencapai sekitar 18.000, wow. Terus meningkat dari tahun ke tahun, dan mereka itu dalam kategori pelapor. Ya. Tidak hanya perorangan, tetapi juga ada badan usaha, ada juga lembaga ya, yang merupakan pelapor. Nah, sedangkan terlapor itu sebagaimana fungsi tadi adalah lembaga negara, pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah. Jadi kami belum ya, masuk ke dalam ranah yang menyangkut terlapor badan usaha milik swasta. Ya. Tapi badan usaha milik swasta yang menerima anggaran APBN dan APBD itu bisa menjadi terlapor. Jadi saat ini penyelesaian laporan masyarakat itu merupakan core bisnis dari Ombudsman, dan di samping itu kami juga melakukan kegiatan pencegahan maladministrasi, ya, antara lain melalui apa yang sudah kami lakukan beberapa tahun terakhir, yaitu survei kepatuhan. Jadi survei kepatuhan ini berbasiskan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kami melakukan penilaian kepatuhan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga kementerian lembaga dalam mematuhi standar pelayanan yang digariskan di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009. Mungkin itu dulu Pak Junardi. Waduh, besar sekali tadi, ada berapa? 18.000. Oke, saya nggak kebayang gimana menangnya. Tapi sebagian besar laporan itu tentang apanya, Pak? Iya, jadi laporan ini substansinya sudah mencapai lebih dari 40 substansi. Ada yang menyangkut, yang terbesar ada 3 kelompok, yaitu agraria, masalah pertanahan, kemudian masalah menyangkut kepegawaian, dan masalah menyangkut kepolisian. Nah, di samping 3 substansi itu juga ada yang menyangkut masalah perizinan usaha, masalah menyangkut hak-hak sipil, ya, terutama dalam memperoleh informasi dari lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan. Kemudian juga masalah administrasi kependudukan, dan masalah-masalah lain yang menyangkut mengenai pertambangan, perindustrian, dan juga masalah yang menyangkut bantuan sosial, jaminan sosial, dan ada sekitar 40 lebih Pak Junardi. Ya. Dan institusi sebagai terlapor saat ini yang terbanyak adalah pemerintah daerah. Ya.
Karena seperti diketahui memang pelayanan publik itu pelayanan terdepan adalah oleh pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu sekarang yang terbanyak pemerintah daerah, di samping itu juga institusi kepolisian, kemudian Badan Pertanahan Nasional, ya, dan banyak juga menyangkut kinerja yang dilakukan oleh DPR, MPR, dan mungkin Pak Junadi juga mengikuti tahun yang lalu juga ada yang menyangkut KPK misalnya. Ya, ya. Pak, itu jadi ini publik ya. Jadi saya kira sih mungkin perlu diketahui publik bahwa ada saluran pengaduan kepada Ombudsman, juga ada kita juga ada saluran pengaduan kepada KPK, lalu ada saluran pengaduan kepada yayasan mengenai konsumen, pengaduan kepada Komisi HAM, perempuan, anak. Sebenarnya tempat pengaduan itu banyak sekali. Saya nggak tahu, barangkali pertanyaan salah apakah, dan bayangan saya mungkin pengaduan yang kepada Ombudsman juga mungkin tumpang tindih dengan pengaduan yang ke KPK dan ke yang lain-lainnya, Pak. Itu saya nggak tahu apakah ada satu koordinasi dalam pelayanan pengaduan ini. Oke lah, yang ini diberesin oleh yang daerah oleh Ombudsman, yang ini oleh polisi dan sebagainya. Jadi ada 3 tadi yang penting: tanah, kependudukan, dan polisi. Jadi itu sebabnya, dan ini sangat kaitannya dengan arahan strategi yang diberikan oleh Presiden Jokowi tentang masalah land settlement, land management. Lalu kemudian masalah penduduk, apalagi dalam isu COVID sekarang banyak sekali bantuan sosial, tapi lalu kemudian sejumlah penduduk tidak mempunyai data, ya, dan sebagainya gitu. Tapi pengaduan ini apakah ada koordinasi, Pak? Dan kalau sekarang saya mau whistleblowing begitu ya, kepada siapa dan bagaimana caranya? Ya, jadi Ombudsman dan beberapa lembaga itu tadi Bapak sebutkan, ya, KPK, Komisi HAM, LPSK, Komnas Perempuan, ya, itu memiliki forum-forum koordinasi, Pak. Ya. Dan memang kami sering melakukan pertemuan-pertemuan, dan memang yang Bapak sebutkan tadi tidak jarang bahwa masalah yang diadukan oleh masyarakat itu menyangkut, yang paling sering kami terima itu overlap dengan KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, jadi biasanya kami sudah memiliki semacam MOU, ya, dengan lembaga-lembaga tersebut untuk kemudian berbagi tugas dan berkoordinasi, ya, manakala kami melihat bahwa substansi aduan ini lebih tepat dikerjakan oleh Komnas HAM misalnya, ya, maka kemudian kami bersurat kepada Komnas HAM menyampaikan bahwa masalah ini lebih tepat ditangani oleh Komnas HAM. Ya. Jadi memang di dalam struktur penugasan ombudsman di negara kita ini agak berbeda dengan ombudsman di banyak negara maju, Pak. Ya, karena di Indonesia ini ombudsman tunggal, ya, untuk semua substansi yang diadukan oleh masyarakat. Sementara di negara-negara lain itu sudah ada spesifikasi ombudsman untuk masalah hak asasi manusia, untuk masalah pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Jadi memang ini satu tantangan ke depan, Pak, untuk membangun kerjasama yang lebih baik dengan lembaga-lembaga yang sejenis dalam rangka menyelesaikan pengaduan masyarakat. Terima kasih Pak Bobi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita waktu dengan Pak Yanuar kita bicarakan mengenai secara umum bagaimana membangun strong institution, lalu kemudian dibicarakan diperlunya peran semua stakeholders, lalu kemudian Pak Bobi bicarakan hubungan antar stakeholders dalam hal khususnya adalah antara dunia private atau bisnis dan interaksinya dengan masyarakat, dengan pemerintah dalam public services. Mungkin saya sekarang lalu balik kepada Pak Eri. Pak Eri ini ya
ya apa saja itu orang bisnis, Pak Eri juga mungkin tokoh, lalu kemudian di KPK iya, mungkin lalu sekarang dari menggeluti dunia bisnis begitu lama, sekarang menjadi aktivis yang ditujukan kepada para bisnis ya, melalui corporate directors dan sebagainya. Saya selalu kepingin mengikuti jejaknya Pak Eri di sini. Pak Eri, jadi kan kita mengatakan bahwa SDG itu tidak mesti melibatkan private sector untuk sukses ya. Dan itu dikatakan oleh Sekjen PBB Guterres berkali-kali. Ya. Nah, sebaliknya juga dikatakan, dan ini merupakan satu pemikiran yang baru, mengatakan bahwa adalah mutlak bisnis itu sendiri melakukan kegiatan yang sustainable sifatnya, being a responsible business. Jadi bukan karena maunya pemerintah, tapi adalah for your own good. Ya. Jadi saya mengacu sedikit kepada kajian yang dilakukan oleh Asia Development Bank dalam hubungan dengan corporate governance scorecard yang dilakukan hampir setiap tahun, di mana lalu kemudian ternyata menunjukkan bahwa ya Indonesia ya masih kalah lah dibandingkan dengan Thailand, dibandingkan dengan Malaysia, Singapura dan sebagainya, dan bahkan terjadi sedikit penurunan untuk tahun yang terakhir ini. Jadi nah, banyak sekali saya kira indeks-indeks yang OECD semua itu semua bikin scorecard ya. Oke. Berdasarkan scorecard, dan kalau kita melihat secara umum mengenai masalah governance pelaksanaan oleh pemerintah oleh bisnis itu, apa hal yang perlu dibenahi yang menjadi hal yang penting Pak Eri dalam hubungan dengan masalah perusahaan di Indonesia untuk menjadi satu mengembangkan tata kelola yang efektif tadi, transparan, dan menjadi being a responsible business. Bagaimana Pak Eri? Terima kasih Pak Jun. Enaknya bicara setelah Pak Yanuar itu, kita tinggal ngomong yang kecil-kecil aja, yang gedenya udah Pak. Jadi Pak Jun, pemberantasan korupsi, penggalakan tata kelola yang baik GCG di Indonesia itu ibarat mobil dengan mesin diesel otomatis. Jadi panasnya tuh lama, ya. Panas tuh lama, sudah mau jalan cepat, mogok, nggak bisa ngapa-ngapain, harus karena otomatis kan nggak bisa didorong, tiba-tiba mati. Kita harus cari aki baru. Nah, sekarang kita sedang mencari aki baru. Jadi memang perjalanannya panjang dari sejak 99 kan, Pak Jun juga mengalami mulai bangkit, GCG mulai diperkenalkan, transparansi, disclosure dan sebagainya. Nah, sekarang ada perkembangan yang menurut saya sangat sejalan dengan SDG. Kan dari awal kita GCG, Good Corporate Governance, kemudian berkembang ke GRC, Governance, Risk, dan Compliance. Kemudian sekarang arahnya kan ke ESG, Environment, Social, Governance, ESG. Jadi mau nggak mau perusahaan harus mengikuti ini. Masalahnya adalah tadi yang disampaikan Pak Yanuar, it takes two to tango. Ini pemerintahnya apresiatif nggak terhadap upaya pengembangan GCG oleh perusahaan? Apa insentifnya? Kan di kalangan perusahaan selalu mengatakan, mau GCG, mau ABMS, ISO 37001, orang lain yang nyuap tetap aja dapat order gitu ya. Terus apa kehebatan kami? Nah, yang begini-begini ini yang belum dilakukan. Mungkin kalau sama dengan vaksinasi sekarang ini kan masuk mall harus ada bukti vaksinasi. Nah, mungkin pemerintah kalau itu menyelenggarakan tender hanya bisa diikuti oleh orang yang sudah ABMS, menerapkan ABMS, dapat ISO 37001 misalnya. Lebih jauh lagi kalau Dirjen Pajak memberikan insentif bagi mereka yang betul-betul disclosure dan transparansinya itu udah pada tingkat yang sangat memadai dan bagus sekali. Apalagi kalau dia perusahaan TBK. Memang masih jauh, masih panjang, tapi kebersamaan, kolaborasi memang harus dilakukan. Kami di IICD terus melakukan pelatihan
Dan perkembangan terakhir kami membentuk Coalition Action Against Corruption, itu diterjemahkan menjadi Koalisi Anti Korupsi Indonesia, supaya gampang diingat kaki gitu. Hanya dengan kaki kita bisa berlari gitu. Begitu Pak Jun. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya tadinya mau juga tanya mengenai, karena peranan dari ICD dan KAKI ini menjadi sangat penting ini, karena kalau kita lihat dari ini Pak, dari scorecard yang dari ADB itu, jadi itu ada beberapa komponen yang menyangkut banyak komponen mengenai masalah peranan Board of Directors dan Board of Commissioner, ya, gitu ya. Dan kelihatannya adalah sangkut pautnya terutama mengenai masalah disclosure. Ya. Sampai seberapa jauh? Karena kalau kita membicarakan kalau company yang public company, ya itu ya ada disclosure dalam konteks laporan pemegang saham, dan itu kebutuhan yang harus dilaporkan kepada publik. Ya. Kalau yang bukan public company, ya itu tidak ada satu keharusan untuk apa. Walaupun juga banyak sekali inisiatif untuk membuat laporan kan dalam rangka melaksanakan transparansi visit good. Sebenarnya ada dua. Tadi saya juga mau mikirkan Pak. Kalau kita itu dikehendaki, ini saya ngomong dari bisnis. Wah, kita mesti transparan dan sebagainya. Saya nggak pernah itu ada pemerintah daerah yang melaporkan secara publik bagaimana laporan keuangan pemakaian APBD-nya. Takes two to tango. Jadi mungkin juga, dan ini mungkin kepada barangkali Pak Bobi bisa ini kan, mesti ya pemerintah daerah juga bisa membuat laporan mengenai kegiatan pemakaian keuangannya lah, mungkin sama dengan dunia bisnis dan sebagainya gitu. Jadi ada program apa saja dari ICD yang untuk membantu BOD dan BOC ini juga untuk transparan dan berkompetisi dalam hubungan dengan masalah sustainability. Tadi ESG ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang kadang-kadang disalahkerjakan menjadi kayak CSR, ya. Padahal itu lebih dari itu. Gimana pendapat Pak Eri ya? ICD mengacu pada scorecard yang disampaikan oleh Pak Jun tadi. Secara berkala kami memberikan kursus baik in-house maupun publik, membantu perusahaan menyusun kebijakan dan mekanisme anti korupsi, penerapan good corporate governance dan sebagainya. Kemudian juga mengembangkan kerjasama multi stakeholder dengan berbagai pihak, baik itu NGO maupun asosiasi. Dan yang terakhir adalah kita membuat kaki ini kolaborasi Koalisi Anti Korupsi Indonesia, yang memang semangatnya adalah berkolaborasi dengan sebanyak mungkin asosiasi bisnis maupun lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini ada misalnya KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance, ya, di Kemenko Perekonomian. Kira-kira itu yang dilakukan oleh ICD, dan juga di samping ICD ada IPG, Indonesia Institute for Public Governance. Kami juga memberikan kursus untuk aparatur pemerintah daerah, kemudian perusahaan-perusahaan daerah, BUMD yang berhubungan dengan aparat pemerintah daerah. Itu Pak Jun. Ya. Mungkin saya kira juga sangat benar, karena kalau kita bicarakan mengenai masalah training programs, lalu kemudian awareness raising workshop yang dilakukan oleh ICD dan sebagainya. Jadi ini kelihatannya saya lihat potensinya gotong royong Pak. Dalam artian bahwa apa yang dikatakan Pak Yanuar tadi, ini Pak Yanuar ini kan ada sangkutnya dengan masalah governance, policy and governance itu. Lalu kemudian ombudsman juga, oke, lalu ICD juga. Dan saya kira di Indonesia Global Compact Network juga punya vision yang menyangkut kepada hal yang sama ini. Barangkali kita perlu gotong royong kita bisa melakukan di sini. Karena training program, apalagi sekarang yang baru Pak, saya nggak tahu, barangkali bisa dikomentari juga bahwa saat ini mulai akan ada kecenderungan desakan ke depannya ini adalah untuk dunia bisnis juga harus melakukan yang dinamakan human right due diligence. Ya, nanti kelar ada social due diligence. Jadi banyak sekali yang bisa kita kerjakan di sini. Nah, terima kasih Pak Eri. Saya sekarang
mau pindah kepada Bu Reski Damayanti, Director and Corporate Secretary of Unilever Indonesia. Kalau tadi kita bicara dengan public sector, private sector, public sector, governance dan sebagainya, yang saya kembali kepada the real implementer, gitu kan ya. Jadi Unilever ini adalah termasuk Unilever Indonesia adalah salah satu dari pendukung utama dari UN Global Compact. Bahkan Pak Paul Polman, the former CEO of Unilever, itu ada sampai hari ini pun menjadi Vice Chair dari United Nations Global Compact. Jadi Unilever Indonesia sangat berperan di dalam melaksanakan SDG. Bisa sharing Bu Reski bagaimana melaksanakan program-program yang terkait dengan masalah topik kita ya, sesuai dengan tema kita yaitu mengenai transparansi, mengenai effective accountable governance. Ya, terima kasih Pak Jun. Ini, waduh, pagi ini saya kehormatan ini saya bisa berbicara dengan bapak-bapak yang sangat expert, Pak Yanuar, Pak Bobi, Pak Eri ya. Jadi memang tadi sejalan ya Pak Jun ya dengan yang disampaikan oleh Pak Yanuar. Memang bisnis itu harus maju bersama community dan itu yang memang kami dari Unilever lihat ya. Perjalanan kami terkait dengan sustainability sudah lebih dari 10 tahun ya Pak Jun ya. Mungkin Pak Jun juga tahu ya, dimulai dengan USLP. Dan ini memang terkait dengan purpose kami gitu. Sebagai perusahaan kami memiliki purpose make sustainable living commonplace. Jadi kehidupan berkelanjutan itu harus menjadi hal yang biasa gitu. Itu memang sudah kami lakukan selama 10 tahun ya, dan karena kami melihat bahwa bisnis nggak bisa berjalan tanpa people sama planet ya. People sama planet itu matters. Itu yang kami lihat. Dan terkait dengan sustainability inisiatif ya Pak Jun ya, yang kami lakukan, kami itu mendasarkan pada 4 pilar Pak Jun. Jadi pertama adalah improve the health of the planet. Kedua adalah improve people health, confidence and well-being. Ya, jadi dan yang ketiga adalah contribute to a fairer and more inclusive world. Dan yang keempat ya, mungkin kalau kita ngomong mengenai SDG 16, yang keempat adalah pilar kami mengenai human right dan responsible business fundamental. Gitu. Jadi memang semua program sustainability initiative kami mengacu kepada 4 pilar tersebut Pak Jun. Jadi kalau kita misalnya ngomong mengenai tadi transparansi, effective dan accountable governance ya Pak Jun. Misalnya program yang kami lakukan itu adalah kami punya namanya Code of Business Policy yang kami implementasikan ke dalam responsible sourcing policy Pak Jun. Jadi kami memiliki komitmen bahwa kami ingin bekerja dengan supplier yang sama-sama punya komitmen yang sama nih dengan responsible sourcing-nya gitu. Jadi ada 12 poin di situ, antara lain misalnya kita harus treat fairly ya untuk setiap tenaga kerja, tidak ada tenaga kerja paksa, terus kemudian upah yang layak, kemudian juga tidak ada tenaga kerja di bawah umur. Nah, ini kami lakukan dengan supplier kami. Jadi kami hanya komitmen nih, kami hanya mau kerjasama dengan istilahnya supplier yang juga komit gitu dengan value-value tersebut. Dan ini juga nggak sekedar oh ya gitu kita sign gitu, tapi kami juga memonitor Pak Jun. Jadi kami memonitor, kami melakukan evaluasi kepada supplier kami, dan apabila misalnya ada kesalahan ya kami juga akan mengevaluasi gitu ya kerjasama kami. Dan itu tidak hanya dengan supplier, tapi juga mungkin juga misalnya terkait dengan community ya Pak Jun ya gitu kan. Misalnya community yang terkait adalah di petani kedelai hitam ya Pak Jun ya, karena itu mungkin terkait dengan supply chain kami. Jadi kami juga menerapkan yang namanya sustainable farming ya. Kita juga punya suatu code tentang sustainable farming, dan juga tadi balik lagi sustainable policy yang basically kami mengajarkan kepada mereka dan kemudian membantu bagaimana mereka bisa menerapkan policy itu gitu Pak. Jadi kita sama-sama gitu mengajak gitu ya. Itu mungkin salah satu program yang kami punya. Contoh lain Pak Jun sedikit mungkin contoh tadi karena sempat dibahas juga mengenai inklusif ya Pak Jun ya, tadi misalnya ke partisipasi perempuan gitu. Nah ini juga program yang kami sebagai perusahaan tuh sangat care, dan ini juga di drive misalnya sama brand-brand kami gitu.
Contohnya misalnya satu brand kami Glow and Lovely itu punya program di mana programnya visinya brand itu adalah kesetaraan edukasi dengan perempuan. Jadi equal opportunity untuk education dengan perempuan dengan kita memberikan beasiswa kepada perempuan-perempuan. Atau misalnya dengan disabilitas ya, disabilitas kami dengan Rexona itu kami punya brand yang fokusnya memang untuk mengajak gitu inklusivitas kepada teman-teman disabilitas gitu, mengajak orang-orang untuk let's include gitu ya, our friend gitu. Dan sebagai implementasinya itu even ya Pak Jun kan tahu ya, kami juga salah satu mungkin desain untuk equality ya Pak Jun, kami punya target ya by 2030 kami ingin ada gender equality 50-50 Pak Jun, dan ya alhamdulillah sekarang kalau bisa dibilang CEO kami, mungkin tadi Pak Yanwar bilang kan CEO-nya kalau perempuan inspiring ya, CEO kami perempuan Pak Yanwar, alhamdulillah. Dan kalau CEO-nya perempuan, direkturnya perempuan, nah kurang apa lagi nih sekarang? Iya, jadi kami punya 5 Pak Jun, 5 dari 9 board of director kami perempuan, jadi sudah 55%. Wow. Dan juga terkait dengan board of commissioner kami juga 2 dari 6 itu perempuan Pak Jun, jadi 2 perempuan 4 laki-laki gitu. Jadi dan kami juga sangat concern ya Pak Jun, jadi ini kami juga punya squad Pak Jun di kantor gitu. Jadi kami punya board equality, diversity, dan inclusion gitu, yang tugasnya itu memantau komitmen kami pada 3 hal: gender equality, equality for people with disability, dan ketiga adalah bagaimana komitmen kami untuk elimination discrimination dan stigma gitu. Dan tadi kita ngomong, mungkin terakhir saya sedikit transparansi ya Pak Jun ya, kan kita ngomong-ngomong aja tapi kita diem-diem aja gitu. Jadi kita juga mengajak hal ini juga kepada komuniti kami gitu. Kami kita terapkan sistem whistleblowing. Jadi setiap kami diskusi dengan bisnis partner kami juga sampaikan ini loh whistleblowing channel kami. If you see something not right, tolong disampaikan. Dan ini juga kami lakukan report ya Pak Junior, kita report juga mungkin karena kami juga perusahaan terbuka, kami report di dalam sustainability report kami. Jadi itu mungkin sedikit Pak Jun contoh-contoh program yang ada di kami. Ya, sangat menarik. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, jadi berapa tadi 55% dari board itu sudah diduduk oleh perempuan semuanya. Tentunya bukan cuma karena supaya duduk aja, tapi saya tahu bahwa kita di situ adalah perempuan-perempuan yang handal, expert, yang punya integritas dan sebagainya dalam mengelola dari perusahaan. Ini sebenarnya agak semacam jogging kadang-kadang secara kecil, secara ukuran kecil di Indonesia Global Compact Network ini. Saya punya 9 orang. Dari 9 orang ini yang laki cuma 2. Jadi saya ini minoritas. Nah, ini memang women empowerment menjadi salah satu yang program yang kita juga lakukan, dan ini merupakan dorongan dari United Nations, dari semua negara, dari dan termasuk juga sebenarnya dorongan di Indonesia sendiri kan. Kita juga sudah punya undang-undang, Pak Jokowi juga menekan itu, Menko Ekonomi juga dan sebagainya. Jadi it's a proses yang dimulai dengan pendidikan dan sebagainya. Apa Bu Rizky? Tadi kan ceritanya berbagai macam program, 4 pilar tadi itu yang saya kira dengan definisi yang dengan di naratifnya yang berbeda, tapi sebenarnya itu sesuai dengan apa yang dinamakan 10 Principles Global Compact dengan 4 pilar, yaitu mengenai respect to human rights, lalu kemudian itu labor, lalu kemudian environment sustainability, lalu anti korupsi. Nah, ya Unilever punya narasi yang berbeda, kira-kira mirip seperti itu. Apa kiat suksesnya oleh perusahaan bahwa itu dilaksanakan? Ya, jadi gini ya Pak ya, buat kami ya semuanya itu ada satu kesinambungan ya Pak ya. Jadi kami memerlukan banyak hal ya Pak ya, terutama agar ini bisa berlangsung ya. Jadi ada tentunya faktor-faktor pendukung ya. Tadi Pak Yanwar juga sudah sampaikan, Pak Bobi, Pak Eri juga sudah sampaikan bahwa ada kerjasama tentunya antara faktor institusi private sama kemudian government ya Pak ya. Jadi tapi faktor kesuksesan itu juga tentunya tidak hanya dari sisi perusahaan, jadi juga internal perusahaan juga karyawan misalnya ya. Kami juga harus kemudian
mengajarkan, lalu mengingatkan karyawan-karyawan kami akan value yang kami punya, tadi integrity, gitu kan, value kami akan responsibility bisnis gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang nggak bisa kita bilang kesuksesan ini nggak bisa hanya sebagai dilakukan oleh satu aja Pak. Jadi butuh gitu dukungan-dukungan, termasuk juga dukungan supplier Pak. Jadi kita hanya bicara mengenai responsible sourcing gitu ya, kita bicara mengenai oh jangan ada jam kerja, jangan ada tenaga kerja paksa misalnya. Tapi kalau kemudian supplier nggak mendukung, kan nggak bisa jalan gitu. Nah sama halnya dengan konsumen misalnya, kami kan juga FMCG ya Pak ya. Nah kalau memang konsumen juga tidak peduli ya Pak ya gitu kan, bahwa ya kita nggak peduli gitu kan dengan bolehlah perusahaan macam-macam, tapi kita hanya cari yang lain gitu. Ini juga dibutuhkan dukungan konsumen, di mana konsumen juga bisa mungkin mendrive dari segi purchasing-nya adalah brand-brand yang punya purpose atau punya inisiatif untuk sebagai power for goods gitu. Dan terakhir juga tadi Pak Januar juga kan bilang ya media segala macam ya, kalau ini tidak dikomunikasikan terus menerus gitu kan, tidak ada transparansi, jadi menurut saya kesuksesan itu akan susah ya Pak ya. Tapi ya ini bukan, kami tidak bisa menyatakan bahwa kami sudah sukses ya Pak, karena ini masih ongoing ya Pak perjalanannya. Ini bukan perjalanan yang sebentar ya. Kami sudah memulai dari sejak 2010 ada target-target yang inisiatif yang sudah bisa achieve, bisa lebih achievement yang lebih tinggi, ada juga yang belum achieve gitu ya. Tapi yang penting mungkin adalah komitmen Pak. Jadi buat kami ini adalah perjalanan belum selesai gitu ya. Kami masih ingin sustainable living commonplace buat kalau dari Unilever Global 8 billion people ya Pak gitu. Jadi ini adalah hal yang biasa gitu. Jadi bisnis sama community, people, planet to matter gitu. Nggak bisa berjalan sendiri gitu Pak. Ya, jadi artinya jadi kalau pertanyaan apa komitmen apa dan faktor suksesnya apa ya, melibatkan seluruh stakeholders lah, menjadi begitu lagi ya. Jadi tentunya intern ada tentunya top management komitmen dari Unilever, lalu dengan semua pelaksanaan yang konsisten dengan semua subnya. Lalu sangat penting lagi tadi yang dikatakan oleh Bu Rizky adalah supplier, ya kan? Ya. Ini sesuatu yang baru karena mempelajari mengenai masalah people management, mengenai human rights. Oke, itu direktif yang ada itu adalah implementasi daripada UN Guiding Principle on Business and Human Rights. Itu bukan hanya diberikan atau dilakukan oleh company yang besar, tapi harus juga dilakukan, merupakan kewajiban daripada company untuk melakukannya, untuk ensure implementasinya dilakukan oleh the supply chains. Ya. Jadi lainnya akan ke sana kewajibannya, termasuk masalah lingkungan dan sebagainya. Ya, jadi komitmen dari semua pihak lah. Artinya jadi semua kegiatan, makanya lalu kemudian kembali mungkin topik yang berikutnya adalah nanti adalah mengenai masalah SDG 17 karena akhirnya semua itu jatuhnya adalah gotong royong gitu ya. Bu Rizky, ini waktunya sudah habis buat Ibu, tapi kemudian ada pertanyaan yang menyangkutnya ke Unilever, mungkin saya jam ke sana saja. Ini adalah dari pertanyaan dari Pak Michael Hadilaya. Yang mengatakan menarik apa yang disampaikan oleh Pak Januar dalam bahwa goal kita saat ini bukan lagi kepada profitability namun prosperity. Ini betul karena saya sering mengatakan kepada dunia bisnis, it is no longer profitability, but we are talking about sustainability. Tentunya kalau mau sustain ya harus punya profitability. Kalau rugi terus ya bukan sustain lagi. Dan kalau tidak perlu profit jadi yayasan sosial ya kan gitu ceritanya. Tapi so is prosperity. Jadi itu balancing. Bagaimana dengan Unilever? Ini ada pepatah, ada paparan mengenai komitmen ESG sudah terbangun, tapi tidak berbanding lurus dengan kinerja saham Unilever yang terus drop. Wah, ini Pak Michael ini mungkin pemegang sahamnya Unilever di. Baik Pak, jadi memang gini Pak, jadi tadi balik lagi ya, kalau kita tidak melakukan gitu ya, apa yang kita lakukan sekarang ya, adalah tentunya mungkin nggak akan ada sustainability, karena terus terang bahan baku juga kan butuh dari planet ya Pak, ya kan, kalau planet kita nggak kita take care bagaimana gitu kan bahan baku kita ya kan, supaya dan people juga ya, kan juga kalau kita tidak memastikan bahwa orang-orang ini tenaga kerja dibayar dengan sesuai gitu, bagaimana untuk improvement ekonomi gitu kan. Memang kalau kita ngomong mengenai apakah
berbanding lurus dengan kinerja gitu ya. Memang kalau kami sampaikan ya bahwa 2021 itu adalah challenging year ya Pak ya buat kami gitu ya, dan mungkin juga buat banyak perusahaan yang ya ada COVID ya Pak, yang itu mempengaruhi purchasing power daripada konsumen ya Pak ya. Tapi kita melihat itu sudah mulai membaik ya, insya Allah ekonomi sudah mulai membaik di 2022 ini gitu kan. Tapi memang itu menurut saya juga harus balik lagi ya semua pihak gitu. Jadi kalau memang people-nya tidak diperhatikan, bagaimana daya beli konsumennya gitu kembali lagi gitu. Jadi ini semua hal terkait Pak. Jadi kita nggak bisa hanya melihat dari satu sisi gitu. Nah, balik lagi juga kalau cuma sekedar kita beli dengan harga yang murah tapi tidak peduli dengan environmental impact-nya gitu kan. Ini juga bagaimana nanti ke depannya gitu kan. Kita kan tidak hidup juga bukan hanya di bumi, bukan punya milik kita ya Pak ya gitu kan. Nanti bagaimana bisnis akan terus berlanjut. Dan sekarang misalnya raw materialnya bagaimana gitu. Kita juga sekarang sudah melihat inflasi dari harga raw material gitu kan Pak. Nah ini juga kan juga terkait dengan why we should care gitu kan untuk planet gitu. Terus, Pak. Ya, saya kira saya bukan expert di bidang financial dan stock market dan sebagainya. Tapi memang bayangan saya, saya ikut memberikan komentar. Itu harga saham sangat kompleks ya. Tidak bisa cuma hanya dikaitkan kepada ESG. However, saya juga ingin mau mengatakan juga di sini, terutama kepada Pak Michael yang menanyakan ini. Global survey yang dilakukan oleh Arabist Asset Management dan yang juga dilakukan oleh Accenture menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang mempunyai satu komitmen dan melaksanakan ESG, perusahaan-perusahaan yang ada di sana di model ini itu secara rata-rata mempunyai performance yang lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukannya. Dan juga stock value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukannya. Nah, survei itu angka-angkanya saya punya, tapi saya tidak ada di on hand di sini. Tapi survei itu dilakukan untuk tahun 2020 dan tahun 2021 pun dilakukan. Dan bahkan juga kita mencoba membuat irisan kecil survei yang dilakukan oleh kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. How far, to what extent para CEO itu mengerti dan komitmen mengenai sustainability, dan itu apa sangkutannya dengan satu perusahaan. Saya kira itu sangat menarik. Tapi yang dikatakan Pak Yanuar tadi ini, Pak Michael tadi adalah sesuatu yang menarik dan barangkali juga menjadi satu sebagai konsumen, sebagai pemegang saham itu juga satu. Kalau ESG, karena orang sering mengatakan bahwa dengan ESG dengan CSR itu membuang uang. Oke, itu salah kaprahnya juga begitu ya. Oleh karena itu sustainable finance menjadi bagian yang sangat penting. Ya. Saya mau kembali ke Pak Yanuar, Pak. Tadi banyak bicara mengenai masalah proses, mengenai masalah training program yang dikatakan oleh Pak Eri. Lalu kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Unilever ini juga banyak sekali menyangkut kepada implicit training for the implementation. Pak, sampai seberapa jauh Pak ini seharusnya dunia akademisi, universitas dan sebagainya itu masuk ke dalam konsep ini. Jadi sustainability itu bukan hanya untuk sustainable university, tapi justru adalah menjadi satu sumber untuk menerangkan mengenai sustainability kepada publik. Barangkali Pak Yanuar bisa komentar dalam hubungan policy and governance. Ya, terima kasih Pak Jun, terima kasih. Tapi sebelum itu saya mau nambahin sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Bobi kalau boleh. Tadi Pak Bobi kan menyampaikan soal pengaduan tadi Pak. Di Ombudsman bersama dengan kantor staf presiden dan dengan Kementerian Pan-RB itu adalah sekarang ya, kalau saya nggak salah Pak Bobi ya, adalah penanggung jawab lapor. Lapor ini adalah platform nasional untuk pengaduan. Mulai dari soal jembatan rubuh nggak dibangun, nggak bisa masuk puskesmas karena BPJS nggak beres, sampai ke pelaporan ada korupsi. Dan ada feature untuk anonymity Pak, untuk whistleblower. Dan pernah dilakukan dulunya, ada. Dan sekarang di tempatnya Pak Bobi itu karena
KSP kan lembaga non struktural Pak. Jadi kemudian disepakati Ombudsman, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Pan-RB menangani lapor ini. Dan kemarin misalnya Pak Jun, ketika COVID, bahkan lapor ini itu bisa menjadi kanal untuk soal COVID Pak. Mulai dari soal kebutuhan vaskes sampai dengan tracing, macam-macam. Jadi saya mendorong. Nah, ini menyambung dengan pertanyaan Pak Jun tadi, atau yang kedua mengenai kampus. Kok jauh banget seolah-olah ya Pak Jun ya. Tapi menurut saya Pak Jun, makin ke sini kita makin menyadari bahwa sekali lagi para stakeholder ini bukanlah isolated islands. No one is an island. Kalau sudah disebutkan no man is an island gitu kan. Ini nggak ada satu stakeholder yang sungguh-sungguh bisa ngeklaim bahwa enggak kok saya mandiri gitu. Nggak ada Pak Jun. Nah, termasuk institusi kampus. Institusi universitas ini, kalau tadi saya mengaitkan dengan lapor apa? Lapor itu Pak Jun, dulu waktu dibuat, saya masih ingat di zaman UKP 4, zamannya Pak Kuntoro. Saya waktu itu saya orang baru Pak, baru pulang dari luar negeri, baru masuk ke Indonesia, saya belajar mengenai lapor. Itu justru dari sebuah kajian akademik yang sangat rigorous Pak, yang mengatakan bahwa ada banyak tembok loh ya, antara masyarakat dengan pemerintah. Tembok ini mesti dijebol. Dengan adanya teknologi digital, dimungkinkan semua orang menyampaikan apa saja. Dan ini membutuhkan transformasi mental di pihak pemerintah. Yang dulunya, mohon maaf kalau saya mengkata-kata, ada di balik tembok tebal ya Pak Jun ya, seolah-olah nggak bisa di-reach gitu kan oleh publik. Sekarang dengan teknologi digital ini mereka bisa, termasuk dengan e-government ini yang mengubah cara proses bisnis pemerintah. Role of academic itu kencang sekali. Nah, kalau ke sustainability Pak Jun, kalau dalam refleksi saya, mulai dari dulu post MDG ya, post 2015 Development Agenda, peran dunia akademik itu besar sekali. Di tingkat global Pak Jun pasti ketemu dengan teman-teman dari UNSDSN Pak Jun, ya kan Pak Jun, Sustainable Development Network itu. Kemudian kita tahu bagaimana peran university. Kami pun Pak Jun di Sekretariat Nasional SDGs di Indonesia ini dan dalam implementasi, kami mendorong munculnya SDG Center di kampus-kampus. Sekarang di Indonesia kami sudah punya 25 Pak Jun. Jadi 25 kampus yang punya SDG Center. Saat ini ditambah baru satu, yaitu Surabaya Pak, UNER, dan satu lagi yang menyatakan UNER sudah di-launch 2 minggu yang lalu, kemudian yang menyatakan ingin membangun adalah Tanjung Pura di Pontianak. Peran SDG Center ini sebenarnya bukan hanya soal memberikan masukan kepada pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota tentang SDG, tetapi lebih ke hal-hal yang terkait dengan pemahaman substantif. Saya mau bicara sesuatu yang mungkin terdengar agak provokatif sedikit Pak Jun ya, tapi saya mau ngomong apa adanya. Banyak sekali kebijakan pemerintah atau posisi pemerintah itu menempatkan kemudian riset akademik itu sebagai legitimasi. This is not right. Saya sebagai orang pemerintah saya mengatakan ini otokritik. Keputusannya sudah dibuat, kemudian baru membuat risetnya untuk melegitimasi. Ini namanya expose. Ini nggak benar. Yang benar harusnya ex ante. Ex ante artinya memang riset dibuat dan kebijakan dilakukan berbasis riset itu. Yang disebut dengan evidence-based policy atau research-informed policy. Menurut saya, peran perguruan tinggi sebenarnya di situ. Kalau tidak ada perguruan tinggi Pak Jun, kita tidak bisa menemukan atau dunia akademik Pak Jun, kita tidak bisa menemukan fakta bahwa memang climate change itu bukan hoax. Ini iklim, ini penambahan panas bumi ini real. Ini bukan cerita kosong, ini bukan konspirasi negara barat, bukan. Teman-teman kita di Small Island Developing States itu Pak Jun, kalau itu kita nggak melakukan apapun, mereka tenggelam. Di tingkat global, mereka sudah berpikir, nanti saya jadi warga negara mana ya kalau negara saya hilang karena tenggelam. Sementara di sini masih, ini hoax, segala macam. Nah, dunia akademik itu punya peran penting. Di dalam bisnis pun sama. Ketika tadi notion dari pertanyaan tadi Pak siapa tadi, saya lupa tadi Pak Steven atau siapa tadi yang mengatakan soal ke Mbak Rizky tadi mengenai profitability ke pemegang shareholder gimana? Sekali lagi, menurut saya memang perlu ditunjukkan dengan evidence bahwa investment dalam sustainability
di dalam long run itu akan lebih menguntungkan dibanding short term gain yang dalam jangka panjang meremuk lingkungan. Kalau lingkungannya remuk terus mau beroperasi di mana bisnisnya? Kita kan nggak bisa begitu. Nah, tapi memang saya memahami shareholder itu Pak Jun tantangannya juga perlu kita didik. Ya. Saya kepada teman-teman saya profesional yang mau investment gitu, kalau kami ngobrol, saya bukan jago investasi Pak Jun, tapi selalu bilang, lihat yang punya dampak jangka panjang, dan memang investment itu jangka panjang. Saya kira kita sekarang sedang diserbukan Pak Jun ini, karena yang investasi jangka pendek, yang bodong-bodong itu, apalagi anak-anak muda itu kan, anak sekian tahun punya duit sekian miliar begitu. No. This is the wrong way to go. Kita yang mesti mendidik itu. Dan saya setuju tadi Bu Reski dan teman-teman. Jadi mohon maaf saya agak kejauhan. Tapi menurut saya dunia akademisi perlu di-engage secara lebih meaningful untuk dua hal. Satu, menyiapkan evidence, menyiapkan bukti di dalam kebijakan. Kedua, menjadi mitra bagi semua, termasuk bagi bisnis, untuk melakukan public education yang lebih meluas itu Pak Jun, mengenai sustainability. Mohon maaf Pak Jun agak panjang. Terima kasih Pak Yanuar. Itu kenapa saya tanyakan mengenai masalah dunia akademisi, karena saya melihat bahwa saya setuju sekali punya peran yang sangat penting. Bahkan saya agak lebih ekstrim lagi di sini Pak, yang mungkin saya mau sebutkan. Ini moderator ikut bicara jadinya. Dan ini yang kami lakukan, ini yang kita lakukan di kegiatan kita di Global Corporate. Karena apa? Karena saya sangat percaya sekali SDG itu adalah satu konsep yang sangat holistik. Satu konsep yang menurut saya ya merupakan satu produk yang paling strategik yang pernah dicetuskan oleh PBB. Nah, jangan-jangan wah berlebihan ya mungkin, tapi menurut saya oleh karena itu kalau kita bicarakan mengenai SDG, mengenai human rights, mengenai perempuan, mengenai kesehatan, itu sebenarnya bukan saja di dalam bisnis, di dalam dunia akademisi, bahkan menurut saya harus dimulai dengan SD, SMP. Kita mesti menanamkan SDG DNA di dalam kalangan pendidikan paling bawah menuju ke atas. Ya. Kalau sudah di atas kadang-kadang agak sulit gitu ya. Karena itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah habis mengenai ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya mau masih tolong di hold duluan. Oke, sekarang jadi yang saya ingin sampaikan dari sini bahwa SDG is a good business. Dan ini yang saya coba mau sampaikan kepada dunia private sector juga. Nah, karena kita menyangkut kepada SDG 16, ini ada sangkutannya bukan hanya the framework untuk assessment dan tools, tapi juga ada masalah reporting. Dan tadi dikatakan juga bahwa ini menyangkut kepada SDG 16.6, 16.6, 16.7, 16.8. Oke, saya mau dari ulasan tadi semua, saya minta Ibu Lani ini sekarang yang melakukan ulasan yang ada sangkut pautnya dengan the reporting side. Bu Lani. Terima kasih Pak Jun. Mungkin kalau boleh biar gampang saya naikkan slide dulu ya. Oke. Nah, sebetulnya dari diskusi tadi menarik sekali. Dimulai dengan Pak Yanuar dengan walk the talk gitu kan ya. Sorry, ini soalnya rada freeze di tempatku. Masih oke kah? Oke. Tadi Pak Yanuar mulai dengan walk the talk tentang integrity dan sustainability. Kemudian dari Pak Eri juga tentang leadership dari direkturnya. Nah, kalau boleh kita akan mulai melihat kerangkanya sebetulnya seperti apa. Nah, untuk SDG 16.6, yaitu Develop Effective dan Accountable dan Transparent Institutions, ada beberapa item yang bisa kita lihat di sini, yang sudah diulas oleh para pembicara tadi, yaitu engagement, kemudian punya institusi yang bertanggung jawab dan transparan, keterlibatan dengan layanan publik, kemudian praktek pelaporan itu menjadi penting, jadi kalau mau transparan ya harus ada pelaporannya. Teman-teman dari Bu Reski dari dari Unilever menyebutkan bahwa sudah melakukan praktek sustainability reporting karena ini sangat penting sehingga publik akan tahu sebetulnya kita sampai di mana dari walk the talk-nya kita itu. Kemudian leadership itu sangat penting. Jadi cara kita memilih BOD kita, cara kita memilih BOC kita,
kemudian sejauh mana mereka akan diberikan assignment ataupun diminta accountabilities-nya terhadap apa yang dijanjikan oleh perusahaan, itu menjadi salah satu bagian penting di dalam transparansi proses organisasi. Nah, kalau secara pelaporan, maka kita menganjurkan di dalam GRI standar, ini semua di dalam komponen G2, dengan perubahan Universal Standard tahun 2021, maka komponen G2 terkait profil organisasi sifatnya adalah comply and explain. Maksudnya comply and explain. Jadi dari 30 disclosure-nya di dalam G2, yang sebagian besar adalah terkait isu governance, ya harus dijelaskan progresnya sampai mana. Kalau tidak bisa menjelaskan, tolong di-explain. Kenapa kok tidak bisa menjelaskan hal tersebut? Nah, itu catatan yang pertama. Oke. Nah, kemudian catatan yang kedua terkait 16.7, yaitu ensure responsive, inclusive, dan representative decision making. Sebenarnya ini nilai paling kuatnya adalah terkait stakeholder engagement. Nah, ada beberapa petunjuk lain, misalnya kayak dari teman-teman UN Global Compact berinisiatif berkolaborasi dengan institusi yang lain, mengeluarkan misalnya tentang bagaimana untuk memajukan right of indigenous people, bagaimana untuk memajukan person with disabilities, bagaimana memajukan suara perempuan di dalam decision making dari perusahaan. Maka ini semua harusnya terrefleksi di dalam proses pelaporan. Nah, salah satu contoh yang baik adalah dari tadi Bu Rizky sudah menyampaikan progresnya kelihatan gitu. Struktur BOD BOC-nya itu sudah mulai terlihat representatif. Paling tidak sudah di atas 1:2 ya kalau nggak salah itu secara undang-undang kita. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka disclosure-nya adalah terkait governance structures composition, proses nominasinya itu seperti apa, kemudian ada nggak peran-peran tertentu dari highest governance body, misalnya BOD ataupun BOC, yang melihat management of impact. Nah, tadi Bu Rizky sharing ada direktur khusus nih untuk diversity and inclusion. Jadi itu sudah menunjukkan walk the talk yang sangat baik. Nah, the last one, nah kalau ini semacam aspirasi dari saya juga, strengthen participation in global governance. Sangat sulit untuk menemukan perusahaan di Indonesia itu unjuk gigi di ranah internasional, di dalam agenda-agenda diskusi di tingkat global. Nah, keterlibatan teman-teman di Indonesia Global Compact Network ini sangat bagus. Sejak 2 tahun, 3 tahun terakhir mulai terlihat ada perusahaan dari Indonesia bersuara di kancah global. Jadi yang kita harapkan adalah semakin banyak. Kalau kita lihat misalnya sektoral asosiasi di tingkat global itu sangat jarang muncul perusahaan Indonesia tanda tangan pledge atau perusahaan Indonesia ikut dengan sektoral industrial association di tingkat global. Maka salah satu poin dari SDG 16.8 adalah unjuk gigi nih, ikut bersuara di tingkat global development ataupun sustainability talk. Nah, ini yang terakhir dari saya. Jadi pelaporannya rata-rata di G2 untuk GRI standar, dan kalau kita memang mulai ikut terlibat di dalam diskusi-diskusi tingkat kebijakan, maka tolong didisclose melalui GRI 415, yaitu terkait kebijakan publik. Yanuar, kembali ke Bapak. Terima kasih Ibu Lani. Jadi itu tadi jadi banyak yang kita bicarakan, ujung-ujungnya adalah mengenai transparency reporting. Nah, tadi 16,6, 16,6, 16.6, 16.7, 16.8 ya. Jadi ini sepintas kelihatannya, waduh, rumit banget sih gitu ya. Banyak sekali SDG itu reporting. Tapi saya kira dengan satu proses yang sudah ditata dalam satu di perusahaan, banyak sekali company yang juga sudah mulai dengan GRI reporting. Saya kira itu menjadi semacam kayak the culture, bukan, kita tidak cukup hanya masalah financial reporting, tapi juga menjadi non-financial reporting juga tahun ini yang dibutuhkan, yang diminta oleh OJK sebagai satu requirements untuk public company. Tapi nanti saya kira juga banyak company yang bukan public company tapi juga transparan di dalam reporting di sini. Dan one good items more, pertanyaan saya kepada bulan ini. Oke.
Kok nggak ada Pemda yang bikin gituan ya? Kok nggak ada siapa, Pak? Pemda, pemerintah daerah. Memang nggak berlaku. Tunggu tanggal mainnya, Pak. Kita Nah. lagi berdiskusi itu sama timnya Pak Yanuar itu. Nah, itu Tunggu kan tanggal mainnya. saya menanyakan itu karena komentar yang tadi juga di sini juga ada Pak audiens itu. It takes two to tango. Yes. Ya, dan pertanyaan di sini dari sesi lompat sini juga ada penyampaian kan, oke, kita perlu kolaborasi lah. Tapi siapa yang harus lead? Jadi saya mau mulai masuk ke dalam pertanyaan juga ada. Business has done so many, but government must lead by example. It takes two to tango, but one of them should lead. Dari Marco Ferrand. I think it's a very good comment. Barangkali Lani bisa komentar mengenai pertanyaan ini. Nanti saya juga mau minta komentar yang lain. Jadi tentang leadership dari government dan engagement-nya dengan bisnis, sebetulnya banyak hal yang sudah dilakukan, Pak. Salah satunya misalnya kita punya carrot and stick dari GRI, kita men-tracking berapa banyak sih isu sustainability reporting itu sudah menjadi mulai mandatory. Nah, di 31 Desember kemarin kita melihat memang ada increase, kalau nggak salah sekarang sudah mencapai 177 regulasi di seluruh dunia, dan memang trennya semakin hari semakin banyak. Seperti yang kita tahu sekarang misalnya kayak di global sudah mulai dengan ISSB. Konon agendanya adalah apa yang dilahirkan oleh ISSB diharapkan nanti efeknya sama seperti apa yang dilahirkan oleh IFRS diadopt oleh seluruh pemerintah negara. Nah, jadi arah ke arah pemerintah melakukan leadership itu sudah terjadi. Kalau kita turun ke level Indonesia, kita sudah punya POJK itu yang paling tidak sudah mengatur di listed company. Kalau di non-listed company, ini saya tadi double meeting, tampaknya teman-teman di Kadin pun sudah punya, katanya ada ESG Core Group. Jadi sudah menuju ke sana. Dengan adanya G20 di leadership di Indonesia, kayaknya di tahun ini luar biasa larinya cepat sekali. Jadi ada itu leadership-nya. Belum lagi teman-teman dari SDG Sekretariat dan Bappenas itu sangat luar biasa, Pak. Kalau tadi ditanya strukturnya ada nggak? Ada, karena memang teman-teman di Bappenas menganjurkan ada SDG coordination sampai di level yang dilakukan oleh Bapeda. Tidak cuma di tingkat provinsi, kalau bisa sampai di level kota. Kalau ini kita akselerasi luar biasa impact-nya. Cuman memang catatannya dari mana kita tahu progresnya, ya reportingnya ya Pak Yanuar, sekalian ini lagi ke Pak Yanuar supaya lebih kencang untuk reporting framework yang bersama ini. Ya, makanya itu jadi satu pertanyaan, karena itu biasanya lalu kemudian publik, ya, private sector lalu menanyakan semua tadi itu. Oke, it's all good. Oke, walaupun saya mengatakan bahwa jangan tergantung kepada orang yang lain, karena sustainability is a good business. Jadi jangan karena aturan, jangan karena desakan, tapi sebenarnya you have to do it yourself because it is good for you, kan gitu kira-kira gitu ya. Tapi ya akhirnya ujung-ujungnya juga menyangkut kepada masalah interaksi antara bisnis dengan layanan publik dan sebagainya. Barangkali Pak Bobi minta komentar, Pak, gimana Pemda ini kalau hubungan dengan sustainability? Karena akhirnya lapangan kerjanya kan di daerah. Pak masih mute, Pak Bobi. Terima kasih Pak Junardi. Pak Januar, terima kasih tadi sudah mengangkat isu mengenai SP 4N lapor. Jadi saya perlu laporkan ke Pak Januar ini sebagai salah satu menggagas. Sekarang itu institusi yang terlibat lebih banyak lagi, Pak. Oh, siapa? Nah, jadi ada tambahan Kemendagri dengan Kemenkominfo. Ya, terima kasih Pak Bobi. Semakin kuat. Terima kasih Pak Junardi untuk pertanyaannya. Jadi memang dari survei kepatuhan yang kami lakukan selama beberapa tahun ini, kami membagi 3 zona ya, kepatuhan institusi penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan yang digariskan dalam Undang-Undang 25/2009. Yaitu zona hijau itu yang paling baik, kemudian zona kuning itu sedang, dan zona merah itu dalam kondisi yang buruk. Nah, kalau bicara mengenai kepatuhan institusi penyelenggaraan pelayanan publik,
maka memang tingkat kepatuhan pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten ini yang bisa dikatakan masih memprihatinkan. Ya. Jadi yang zona hijau di survei kami terakhir itu hanya 1/4, ya, hanya 25% dari sekitar 416 pemerintah kabupaten, ya, yang betul-betul menjalankan standar pelayanan sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang 25. Ya. Yang relatif baik adalah di tingkat pusat, kementerian dan lembaga pada umumnya sudah mencapai 70-80%. Jadi ini memang sangat erat kaitannya dengan yang tadi Pak Yunadi sampaikan mengenai bagaimana peran pemerintah daerah di dalam berbagai pencapaian target-target ekonomi. Ya. Jadi dari laporan yang masuk kepada Ombudsman itu bisa dikatakan kalau perorangan itu dari lahir sampai meninggal. Ya, dari mulai pelayanan rumah sakit, ya, kemudian sampai dengan mencari pekerjaan dan sampai dengan nanti mereka misalnya berkaitan dengan urusan pensiun misalnya. Ya. Kalau bagi dunia usaha, laporan kepada Ombudsman itu mulai dari pendirian sampai dengan penutupan. Ya. Jadi banyak yang melaporkan mengenai perizinan usaha, ya, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Ya. Kemudian juga banyak menyangkut mengenai ketenagakerjaan, ya. Misalnya mengenai masalah pesangon, masalah gaji, ya. Kemudian masalah PHK, ya. Dan juga konflik antara perusahaan dengan pegawai. Dan sampai dengan penutupan. Ada juga yang menyampaikan mengenai bagaimana kurator itu bekerja. Apakah sudah memenuhi asas-asas transparansi akuntabilitas. Jadi mungkin kalau diperkenankan Pak Junadi, saya sedikit menyampaikan 1-2 slide yang mungkin bisa menjelaskan kepada para peserta acara ini bagaimana Ombudsman itu sangat erat kaitannya dengan SDGs. Ya. Mungkin bisa dibantu. Ya. Jadi kami dibantu oleh teman-teman Pak Yanuar di Seknas SDGs, ya, memetakan penyelesaian laporan yang sudah dikerjakan oleh Ombudsman khususnya di tahun 2020. Jadi di sebelah kiri ini ada lingkaran yang menunjukkan bahwa banyak masalah-masalah yang diadukan oleh masyarakat dan sudah diselesaikan Ombudsman itu berkaitan dengan beberapa goals dari SDGs. Ya. Jadi tidak hanya SDGs 16, juga ada SDGs 1, 10, 17, 8, dan seterusnya. Ya. Nah, saya dalam kesempatan ini mungkin langsung saja ya menyampaikan pada slide selanjutnya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan mengenai peningkatan laporan kepada Ombudsman, ya, mencapai 18.184 pada tahun ini, yang terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya, cepat saja, nah ini adalah satu mekanisme bagaimana Ombudsman itu melakukan penyelesaian laporan masyarakat. Jadi pada intinya ada 3 tahap besar, yaitu pertama adalah penerimaan dan verifikasi, kemudian pemeriksaan dan resolusi dan monitoring. Jadi kami mentargetkan untuk laporan yang sederhana itu sekitar 60 hari, Pak Junardi. Ya, sedangkan yang klasifikasi berat, ya, apabila institusi yang terlibat itu banyak sampai dengan 180 hari. Dan apabila laporan itu tidak diselesaikan ya, oleh yang dilaporkan, ya, maka biasanya kami sampaikan semacam rekomendasi ya, sampai terakhir itu sampai kepada Presiden dan DPR. Ya, itu sebagaimana amanat Undang-Undang Ombudsman. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah tadi saya sampaikan mengenai sebagai terlapor, tadi sudah saya sampaikan 41% itu Pemda. Wow. Ya, kemudian ada BPN, ya, kemudian ada kepolisian, ya, ada instansi pemerintah khususnya kementerian
dan selanjutnya ada juga BUMN BUMD. Jadi ini tentu terkait dengan apa yang jadi diskusi kita mengenai akuntabilitas dan transparansi. Ya. Jadi dengan pengaduan ini tentu mendorong berbagai lembaga itu untuk berlaku transparan dan akuntabel di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan selanjutnya yang berikutnya, nah ini substansi tadi saya sudah sampaikan ya, terkait dengan institusi, ada agraria, ada kepegawaian, ada kepolisian, itu 3 besar. Ini ada sekitar 40 sampai 50 substansi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman. Kemudian yang berikutnya, ini saya kira yang terpenting ya, terkait dengan tata kelola. Jadi bagaimana Ombudsman mendorong institusi penyelenggara pelayanan publik itu semakin baik tata kelolanya, yaitu kami kalau KPK menggunakan tagline korupsi, kami menggunakan tagline maladministrasi. Jadi bagaimana perusahaan, ya, lembaga penyelenggara pelayanan publik itu mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, ya, peraturan menteri, dan mungkin sampai dengan standar operating procedure, ya, SOP yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Ya. Jadi dalam kami melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat, inilah daftar dugaan maladministrasi yang kami gunakan sebagai indikator bahwa satu laporan masyarakat itu bisa ditingkatkan ya, kepada tingkat pemeriksaan. Ya. Jadi kalau penundaan berlarut, ini berkaitan dengan lama respon yang diberikan ya, oleh lembaga penyelenggara pelayanan publik. Kami biasanya menggunakan waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, Pak Junardi. Jadi masyarakat yang melapor misalnya kepada PLN misalnya ya, mengenai tagihan yang dia alami meningkat dengan tinggi, itu mereka disarankan untuk mengadu lebih dahulu. Apabila setelah sekitar 1 bulan tidak mendapatkan respon dari PLN, maka dia diperkenankan untuk mengajukan kepada Ombudsman. Dan selanjutnya mungkin terakhir saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, Pak. Terus, nah ini saya kira ingin menyampaikan yang mengenai ada masyarakat yang ingin melakukan pelaporan kepada Ombudsman. Selanjutnya, maaf, selanjutnya. Nah, ini di bagian atas itu ada beberapa, turun sedikit, ya, alamat yang bisa digunakan oleh masyarakat, ya, baik melalui ombudsman.go.id, maaf turun sedikit, ya. Nah, kemudian ada di Twitter, Ombudsman RI 137, kemudian di Instagram, Ombudsman RI 137, dan bisa ditelepon ke nomor 137. Demikian Pak Junardi, mudah-mudahan membantu. Ya. Terima kasih sekali Pak Bodi. Pak Bobi ini sangat informatif. Jadi kita masyarakat bisa akses ya ke ombudsman.go.id untuk melihat apa yang tadi semua ada ya, yang dipaparkan tadi ya. Ini buat bapak-bapak panel juga itu adalah ada permintaan dari peserta, mereka meminta kalau apakah diperkenankan untuk kita memberikan kopi daripada presentasi ini. Dan juga dari mungkin dari Pak Yanuar, Pak E dan sebagainya, karena kita ngobrol tadi ya, jadi tidak pakai cat apa-apa. Tapi kalau ada slide yang sudah disiapkan juga, kalau boleh kita juga ingin mendapatkannya, lalu kemudian para audiens ini meminta slide-slide. Silakan Pak Jun. Ya. Silakan, nanti saya kirimkan Pak Jun ya. Ya. Pak, waktunya kita sudah mepet, tapi kita dapatkan extension tambahan kira-kira 10 menit. Pak Eri, tadi lagi-lagi ini take two to tango kan, Pak ya. Nah, kalau kita lihat dari laporan dari Pak Bobi tadi itu banyak sekali urusannya dengan pemerintah daerah. Nah, ini saya mengambil kepala sebagai orang bisnis. Lah kepala daerahnya aja nggak melakukan sesuatu kewajibannya, masa saya disuruh juga kayak gitu. Kira-kira gimana, Pak? Ini kan saya bayangkan ini ya, oke. Lalu kemudian kan kita kalau Jakarta itu memang inilah ya, kita di pusat ini saya juga paling tidak tahu banyak mengenai kegiatan di pusat ya, komitmen dari kementerian dan sebagainya. Tapi kan di daerah ini kalau saya berbisnis di daerah, lalu kemudian kita mengadakan acara seperti ini buat daerah dan sebagainya.
William akan pertanyaan sama. Ya Pak, tapi kalau kemudiannya juga nggak bisa lakukan sesuatu yang benar, yang menyangkut ke sini, ya saya susah. Gimana Pak Eri? Ya, memang mayoritas belum ya. Tapi kita positive thinking aja, sambil berharap paling tidak kan Surabaya sudah bagus, Jawa Barat mulai sedang akan bagus, mulai sedang akan bagus, jadi belum. Tapi paling tidak sudah ada usaha lah ya. Dan di beberapa daerah lain juga sudah bagus, Banyuwangi misalnya ya, contoh-contoh yang bagus. Jadi kita lihat ke sana aja, dan mungkin Kemendagri, Pak Yanuar dan Pak Bobi ya, Mendagri bisa, ya memang tadi ada pertanyaan, ada pendapat bahwa dia salah seorang yang tidak percaya bahwa insentif itu bisa mendorong kepatuhan katanya. Ya bisa iya bisa enggak. Tapi insentif dalam bentuk lain, misalnya kalau you enggak governance, maka dananya akan dikurangi misalnya. Jadi disinsentif gitu ya, kalau dia tidak melakukan tata kelola yang baik. Mungkin itu lebih efektif, karena duit itu kan bensin lah ya, mesinnya tidak akan jalan kalau bensinnya kurang. Itu jawaban saya Pak Jun. Ada harapan, memang perlu kerja keras baik dari pemerintah pusat sebagai aparat yang masih memiliki fungsi kendali walaupun otonomi. Kemudian saya ingin tergelitik, tadi ada pertanyaan mengenai kenapa Unilever sudah menggunakan segala macam baik tapi sahamnya mandek. Ya saya kira perusahaan yang sudah established seperti Unilever, Inco, sekarang Vale, itu memang sahamnya tidak bergerak, tidak liquid. Ya itu bukan berarti perusahaannya jelek. Itu perusahaannya tidak berkembang semenarik perusahaan-perusahaan baru yang berkembang walaupun bubble gitu ya, seperti yang startup itu. Tapi kalau Anda mau aman ya beli saham perusahaan yang sudah established dong. Established, ya. Terima kasih ya. Oh ada satu lagi mengenai transparansi Pak, batasannya apa? Ya transparansi itu kan lebih pada transparan mengenai hal-hal yang administratif. Jadi kalau ada hal teknis yang rahasia ya tidak perlu diungkap dong. Itu kan keunggulan bisnis Anda sepanjang prosesnya sudah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Misalnya Unilever tidak perlu mengungkapkan proses di pabriknya di Surabaya misalnya untuk membuat sesuatu, tidak perlu. Tapi bahwa proses itu sudah diakreditasi oleh lembaga profesional tertentu, ya boleh saja disebut. Itu aja Pak. Ya, walaupun juga Unilever dan yang lainnya juga sering menerima kunjungan ya dari publik dan sebagainya, memperlihatkan bagaimana manufaktur yang dilakukan dan sebagainya. Ya, dan yang sifatnya adalah dari masalah communication kepada publik tentunya adalah di dalam-dalamnya juga kita tidak bisa tahu. Pak, saya masih selalu menggelitik karena kalau mengenai laporan kayak gini nih ya. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada satu instruksi kalau dalam dunia bisnisnya ada OJK. OJK membuat POJK 51 ya, Mani ya. Untuk mengharuskan orang melakukan transparansi reporting gitu ya. Walaupun masih ada pertanyaan apakah ada penaltinya apa enggak kalau tidak lakukan. Yang kalau di pemerintah ada nggak misalnya bupati harus melaksanakan laporan nggak tahu apa model GRI apa gimana gitu sebagai salah satu komite daripada dari Pemda. Ada itu nggak? Yang saya tahu sih ada Pak, karena kan setiap tahun ada laporan pertanggungjawaban dari gubernur atau bupati wali kota kepada DPRD, dan itu kan terbuka. Saya kira praktis semua pemerintah daerah sekarang sudah punya website, dari website itu bisa dilihat anggarannya. Yang belum mungkin pelaksanaannya, ya tendernya, nah itu mungkin masih belum lengkap. Tapi transparansi sepanjang anggaran saja sih sudah merata saya kira. Dan pemakainya sampai di mana, jadi itu menjadi audit kan ya kita. Ya. Oke, Pak Yanuar, barangkali ada komentar juga. Terima kasih Pak Jun, senang tadi mendengar update dari Pak Bobi, terima kasih dan juga dari Pak Eri tadi. Kalau saya masih boleh menanggapi sedikit tadi Pak, hanya menambahkan pertanyaan dari question from Marco Verane, who should lead? I think different stakeholders, different actors have their own role.
Government would lead through policy. That's number one, Marco. Number two, private sector can lead by example. I think. So, menurut saya sederhana, bukan sederhana, but that's straightforward and quite clear, Pak Junan. Because we live in an order, right? Government and public. The government must lead through policy and the implementation, ensuring good governance throughout the government system. While private sector, you can see Unilever, many other companies are working hard, trying to not just show, not just tell, but do. And I think, Pak Jun, that's the strength of example for this. Nah, kalau tadi menyambung yang disampaikan oleh, I hope it's clear, Marco, dan kalau tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Eri dan Pak Bobi tadi, saya kira memang menjadi penting sekali soal pelaporan yang tadi dimulai oleh Mbak Lani tadi. Ini bukannya soal tertib administrasi, Pak Jun, tetapi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tidak hanya kepada shareholder, tapi kepada publik lebih keras. Ya. Ini saya. Dan berat apa? Kalau rahasia perusahaan jangan dibuka. Kalau saya punya perusahaan bisnis pisang goreng yang paling enak bumbunya ini, saya nggak akan cerita. Tapi bumbu itu saya source secara sustainable, itu ya harus saya laporkan dong, gitu kan. Maksud saya kayak gitu. Mohon maaf kalau contoh saya selalu makanan karena memang saya makan, Pak. Support Pak, karena memang dan menurut saya penting pendampingan community untuk membantu bisnis melaporkan dan di encourage. Kami kalau boleh sedikit promosi nanti akhir tahun kami akan ada SDG Award, Pak, SDG Week di Indonesia ini. Di mana itu akan ada konferensi mahasiswa ngomong, anak SMA ngomong, duta SDG, termasuk bisnis ada SDG konferensi, ada SDG Award. End of this year. Saya ingin benar-benar Bu Reski, Mbak Lani, teman-teman, private sector ini juga terlibat dan menurut saya ini bukan soal bukan soal nomor satu ya, bukan. Tetapi menjadi ajang cerita bahwa saya mengerjakan ini ya, maksud saya award bukan untuk memperingkat paling baik siapa, bukan. Tetapi ajang untuk berbagi cerita bahwa lewat pelaporan ini kita bisa mendorong praktek bisnis yang lebih sustainable. Itu saja. Mohon maaf kepanjangan ngomong saya. Ya, terima kasih. Itu Pak Yanuar, itu juga sebetulnya merupakan insentif, bukan dalam bentuk insentif dalam bentuk uang, tapi itu ada insentif di dalam bentuk public awareness, brand brand knowledge dan sebagainya, yang value-nya juga cukup tinggi gitu ya, kalau ada award. Ya, kemarin kita sempat bicarakan dengan Pak Penas ya, mengenai bagaimana mengenai award-nya dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang juga yang akan datang menarik. Saya kira kita sudah lewat waktu. Saya nggak tahu masih ada pertanyaan yang tidak terjawab nggak ya? Tadi karena langsung sudah dijawab juga dengan banyak pihak. Tadi saya mau menutup dengan menggarisbawahi yang dikatakan oleh Pak Yanuar tadi adalah bahwa pertanyaan adalah the government leads, ya, dan juga menerbitkan efektif, inklusif, efektif public policy dan sebagainya. Lalu kemudian private sector punya suatu kewajiban untuk melaksanakan dalam suatu konsep yang responsible business, yang sustainability, yang sustainable ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali Pak Yanuar, Pak Eri, Pak Bobi, Bu Rizky atas waktu pembicaraan kontribusi ini. Saya sangat belajar banyak dan saya harapkan juga bahwa para peserta juga mendapatkan manfaat dari acara yang kita lakukan pagi ini. Saya kira dari sini saya mengatakan a lot of things to be done. Jadi masih ada banyak yang dikerjakan dalam hubungan dengan masalah kegiatan business framework tools ini, yang mungkin kami akan lakukan kegiatan yang berikutnya. Lalu kemudian banyak sekali langkah-langkah yang menurut saya bisa kita kerjakan bersama-sama antara IICT, KAKI, IKCN, lalu kemudian IDX, karena IDX juga sangat mendukung kegiatan ini semuanya. Terima kasih juga kepada IDX dan GRI dan Pak Penas untuk partnership-nya, kita bekerja sama di sini, dan banyak yang lain, dan university menurut saya. Jadi menurut saya gotong royong adalah salah satu cara untuk kita melaksanakan semua kegiatan ini menjadi sukses ke depannya.
Terima kasih sekali kepada semua peserta atas perhatian juga. Apakah ada pertanyaan, apakah materi dapat di-share? Ya, materi dapat di-share sesudah Bapak Ibu sekalian mengisi survei yang juga bisa ada di situ kan ya. Dari panitia ada survei ininya. Ada yang resign, saya kira kita tidak punya waktu lagi untuk resign. Saya kira pertanyaannya semua adalah masuk ke dalam questionnaire and chat. Jadi waktu kita sudah selesai. Jadi terima kasih sekali atas semua perhatiannya dan kita jumpa lagi ke dalam acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri, Pak Bobi, Pak Reski, Pak Yanuar, Pak Eri. Mohon para peserta bisa membantu kami dengan survei untuk kita bisa juga melihat apa saja yang perlu kita tingkatkan dan juga sekaligus untuk mendapatkan materi. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak Terima kasih Bapak Ibu, Pak Jun, Pak